Hari ini apa sih sebetulnya sedekah gandum itu? Itu adalah salah satu cara ya yang mampu dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan kepedulian terhadap sesama seperti yang dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas sedekah gandum di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ya, komunitas yang beranggotakan 20 relawan ini mengumpulkan buku dari berbagai donatur, kemudian berkeliling ke beberapa sekolah di Lampung untuk menyebar semangat literasi sedari dini. Para relawan membacakan berbagai buku cerita yang menarik bagi anak-anak. Ya, kegiatan ini digelar setiap 1 bulan sekali pemirsa, yakni di minggu terakhir pada setiap bulannya. Tempatnya pun berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dan tak hanya sedekah ilmu, komunitas ini juga mensedekahkan tenaga dengan melakukan bersih-bersih masjid dan musola. Sejak berdiri Januari 2019, sudah banyak masjid dan musola mereka sambangi untuk dibersihkan dan dirapikan. Dan ini nih terkait namanya tadi ya, berbagi gandum atau beras juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas. Mereka berkeliling membagikan nasi bungkus dan sembako bagi duafa di sekitar wilayah Lampung. Ketua Komunitas Sedekah Gandum, Abdurrahman Asrofi menuturkan kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli pada sesama. Ya, pemirsa, kegiatan peduli sesama ini pun menuai respon positif dari para warganet. Ya, apa saja komentar mereka? Ini dia kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja kita akan berbicara dengan Ketua Komunitas Sedekah Gandum, Abdurrahman Asrofi. Selamat siang, Pak Abdurrahman. Siang, Mbak. Ya, Pak Abdurrahman, yang menarik adalah kenapa namanya sedekah gandum. Tapi padahal sebetulnya bentuk sedekahnya bukan hanya membagikan berupa makanan kepada orang yang membutuhkan, tapi juga banyak bentuk sedekahnya kalau kita lihat tadi. Oh iya, Mbak. Jadi untuk sedekah gandum itu sebenarnya kita menteladani dilakukan oleh cicit Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Husain yang lebih dikenal dengan Zainul Abidin, yang biasa memikul gandum di atas punggungnya, kemudian membagikan orang miskin. Dalam komunitas mengembangkan melalui program-program yang ada di Sedekah Gandum Pringsewu, yaitu diantaranya juga kami berbagi nasi bungkus, kemudian kita ada perpustakaan, kemudian bersih, dan juga kami ada program wakaf Al-Quran dan wakaf. Oh, ada program wakaf Al-Quran juga. Oke, baik. Ini tapi 1 minggu itu kan, 1 bulan itu kan dilakukan di minggu terakhir begitu ya. Lalu ke sekolah-sekolah kah? Karena kan tempatnya berganti, atau mencari tempat seperti apa nih? Boleh dijelaskan? Kalau kami belum ke sekolah-sekolah, akan tetapi kita langsung terjun ke lingkungan masyarakat, di mana biasanya di lingkungan tersebut itu terdapat pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, yaitu untuk TPA dan TPQ-nya. Iya, Ya, kalau bukan di sekolah berarti tempatnya di mana nih, Pak? Biasanya kami ngambil tempat itu kalau nggak di TPA atau di TPQ, ataupun tempat yang biasa untuk kumpul anak-anak bermain itu. Oh, tapi dicari yang memang banyak anak-anak kumpul bermain di situ gitu ya? Iya, iya. Jadi bentuknya seperti perpustakaan keliling begitu ya, Pak ya. Nah, untuk perpustakaan keliling ini kan juga butuh banyak buku, Pak. Sudah ada donatur tetapnya atau mendapatkan donatur dari mana saja nih, Pak? Ya, alhamdulillah untuk buku-buku yang ada di Sedekah Gandum Pringsewu itu kami dapatkan dari para donatur. Baik, dan juga bagian telah kami dapatkan dari pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Oh oke, jadi sudah ada apa namanya keterlibatan begitu ya, support juga Iya. dari pemerintah setempat. Pak, ini di belakang ada siapa nih 2 orang relawan? Boleh dikenalkan? Oh ya, ini kebetulan mereka berdua itu adalah pionir untuk awal pembentukan untuk sedekah gandum Pringsewu. Ini ada Mas Tony, kemudian ada Mbak Dewi. Oke, Mas Sony dan Mbak Dewi juga menjadi inisiator awal begitu ya. Iya, Kita lihat juga ini iya. di layar kaca, Pak, ada kalian juga kegiatannya bersih-bersih masjid begitu dan juga musola. Nah ini dilakukannya berapa kali dalam 1 bulan atau gimana nih? Memanfaatkan momen-momen tertentu seperti apa, Pak? Untuk kegiatan bersih-bersih masjid dan musola, itu juga kami kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain, Mbak. Jadi dalam 1 hari itu, untuk program ataupun kegiatan sedekah gandum Pringsewu, kita melakukan 5 kegiatan sekaligus. Oh, jadi 1 hari langsung simultan ya? Berarti relawannya Iya. banyak dong, Pak? Nah, itu dia. Iya. 20 relawan cukup nggak, Pak? 20. Alhamdulillah untuk saat ini ya masih cukup lah, Mbak. Jadi kita bagi tugas, ada yang baru bagi beras, ada yang berbagi nasi bungkus, kemudian ada yang diperkus dan bersih-bersih masjid. Nah, kalau pembagian nasi bungkusnya nih Pak, biasanya di wilayah-wilayah mana saja nih Pak? Ini kalau kita lihat Oh, di iya. layar kaca ada pengemudi beca, begitu ya Pak, iya, di iya. situ. Nah itu gimana tuh Pak Iya. mekanismenya? Iya, jadi untuk berbagi nasi bungkus, memang kegiatan itu sebagai pembuka awal kegiatan dari kegiatan yang lain, Mbak. Jadi sebelum kita bagi beras dan sebagainya, kita semua relawan turun untuk berbagi nasi bungkus. Untuk sasarannya, jadi kita keliling di setiap jalan gang itu, Mbak. Kalaupun dos itu ada memang orang yang membutuhkan, kami kasih. Kemudian kita juga menyasar ke pasar, khususnya untuk pasar Pringsewu. Oke, mobile. Pak. Tapi ini untuk menjadi relawan ada syarat tertentu atau kalian memang ada rekrutmen khusus atau siapapun sebetulnya mau jadi relawan bisa? Gimana nih Pak? Ya, jadi untuk relawan tentunya kami tidak ada kriteria khusus untuk persyaratan khusus jadi relawan kami. Yang pasti ketika orang itu mau menjadi relawan kami di Sedekah Gandum Pringsewu, itu ada rasa kepedulian lah atas sesama gitu aja. Oke, jadi siapapun yang memiliki jiwa sosial tinggi, Iya. tanpa melihat latar belakang apapun ya Pak, bisa bergabung untuk sama-sama Karena gini, Mbak. berguna untuk masyarakat. Ya, karena alhamdulillah untuk relawan kami juga ada dari pegawai kabupaten, ada perangkat desa, ada guru, ada pengusaha gitu. Jadi multi profesi di sana. Baik, terima kasih Pak. Salam untuk teman-teman di Pringsewu. Terima kasih sudah memberikan inspirasi di siang hari ini.